secara rata-rata lebih dari setengah kasus korupsi di Indonesia itu terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Dan bila menurut data LKPP, kasus korupsi yang terjadi itu juga sebagian besar, lebih dari setengahnya lagi terjadi di sektor pekerjaan konstruksi. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, salam integritas, salam sehat buat Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga kita semua. Di pagi ini kita akan berdiskusi terkait dengan upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui kasus-kasus korupsi ini juga salah satunya banyak ditemukan di sektor atau di proyek pengadaan barang dan jasa. Dari catatan KPK, pengadaan barang dan jasa, walaupun banyak orang katakan bahwa ini adalah kasus yang klasik, kasus korupsi yang yang biasa-biasa saja, tapi ini menempati peringkat kedua paling banyak ditangani oleh KPK. Jadi di banyak tempat potensi korupsi pengadaan barang jasa ini sangat begitu besar dan juga sangat masif ya, mulai dari pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun juga di lembaga-lembaga lain di bawah instansi atau di bawah pemerintah. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber. Pertama adalah Ibu Shelly Martini. Lanjut Mas Firly. Shelly Martini adalah Direktur Divisi Integritas. Kemudian ada Bapak Christian Effert, atau kita biasa panggil Mas Kes. Mas Kes adalah peneliti di ICW, Indonesia Corruption Watch. Jadi Ibu Shelly akan memaparkan terkait dengan upaya-upaya pengawasan, kemudian optimalisasi untuk pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, Mas Kes atau Pak Christian Effert nanti akan sampaikan terkait dengan mendeteksi kecurangan korupsi pengadaan barang jasa melalui platform yang disiapkan oleh ICW bekerjasama dengan LKPP, Open Tender, dengan metode red flag gitu ya, atau bendera merah atau tanda bahaya. Untuk memulai ini nanti kita akan sampaikan beberapa tata tertib. Ya, ini narasumbernya Bapak Ibu, dan juga tema yang akan disampaikan. Lanjut Mas Firdi. Untuk tata tertib, jadi untuk pertanyaan silakan mengajukan pertanyaan via chat atau kolom Q&A. Nanti moderator akan membacakan pertanyaan tersebut saat sesi tanya jawab. Form daftar hadir dan e-sertifikat akan dibagikan via kolom chat pada akhir sesi webinar. Jadi kita berharap Bapak Ibu mengikuti semua proses mulai dari jam 10 ini sampai nanti menjelang jam 12. Daftar hari dan e-sertifikat, linknya kita akan share di kolom chat Bapak Ibu. Materi narasumber nanti bisa diperoleh di website Visi Integritas, www.visiintegritas.com. Mungkin hari Senin atau hari Selasa Bapak Ibu bisa dapatkan. Siaran ulang rekaman ini juga Bapak Ibu bisa dilihat kembali melalui channel YouTube Satu Visi Utama. Ya, jadi Bapak Ibu bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Satu Visi Utama dan juga Visi Integritas. Jadi ini sertifikat yang Bapak Ibu bisa dapat ketika mengikuti proses kegiatan ini. Nanti juga ada lampiran profil narasumber. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Visi Integritas. Visi Integritas adalah salah satu lembaga yang konsen terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi, termasuk juga membangun tata kelola organisasi yang baik, baik pemerintah juga maupun juga lingkungan swasta maupun juga BUMN. Nah, saat ini kita juga salah satunya fokus di isu pencegahan korupsi pengadaan barang jasa, dan hadir di sini Ibu Shelly Martini juga salah satu expert yang membahas terkait dengan upaya-upaya optimalisasi peran serta masyarakat maupun juga teman-teman di lembaga lain, khususnya di Inspektorat, untuk optimalisasi pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Ibu Shelly Martini, sebagai informasi, peserta yang hadir mayoritas adalah auditor, baik dari pemerintah daerah
ada BPK, BPKP maupun juga Satuan Pengawas Internal atau APIP di pemerintah daerah maupun kementerian atau lembaga. Untuk sesi pertama, Ibu Shelly Martini kira-kira sekitar 20 sampai 30 menit untuk paparannya. Waktu dan tempat, Ibu Shelly, dipersilakan. Baik, Pak Emerson, terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat siang untuk Bapak Ibu yang ada di wilayah Indonesia Timur. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara hari ini. Hari ini seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Emerson, saya dan Pak Kes akan berbagi. Saya akan berbicara terkait dengan pengawasan internal dan nanti Pak Kes akan berbicara terkait dengan pengawasan oleh masyarakat sipil, walaupun sebenarnya nanti bisa sama-sama dilakukan. Izin untuk share screen ya, Pak Eson. Silakan, Ibu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Tapi masih ini ya? Ya, belum full ya. Belum full, sebentar. Nah, sekarang sudah ya? Ya, sudah, Bu. Sudah. Silakan. Terima kasih. Oke, jadi hari ini saya akan berdiskusi terkait memperkuat pengawasan untuk mencegah kecurangan atau korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi khusus memang ini untuk PBJP. Jadi khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu baik itu kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, yang ingin saya tekankan hari ini terkait dengan pengawasan internal. Seperti yang kita ketahui, tadi Pak Emerson sudah menceritakan tentang kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sangat banyak. Kalau kita coba pakai mesin pencarian, baik itu Google ataupun mesin pencarian lainnya, kita bisa melihat betapa banyak gitu ya, bahkan videonya juga banyak sekali terkait dengan kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Dan kalau kita ketahui juga KPK menyatakan waktu itu bahwa 30% dari pengadaan barang dan jasa ini dikorupsi. Jadi kalau misalnya sampai tahun 2019 itu ada sekitar 5.000 triliun proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah, kebayang 30%-nya itu hilang karena kasus korupsi. Dan yang paling menyedihkan bagi kita itu adalah visi dari para pimpinan kita terkait dengan pembangunan, di mana pelayanan publik harusnya meningkat, ini menjadi terhambat akibat dari korupsi ini. Mungkin Bapak Ibu di sini ada banyak BPKP, ada inspektur. Saya di sini hanya mengingatkan kembali bahwa pedoman pengawasan internalnya itu sudah ada. Yang terbaru itu per BPKP nomor 3 tahun 2019. Nah, di sini tuh pedoman ini sudah sangat mencukupi untuk melaksanakan proses pengawasan internal pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan. Nah, pengawasan intern ini merupakan sebuah proses kegiatan baik itu audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang melihat tugas fungsi dari pekerjaan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, harapannya dari proses ini, pengawasan internal ini dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh kegiatan PBJP ini telah menggunakan tolak ukur yang efektif dan efisien sesuai dengan kepentingan, atau misalnya ada renstra dari daerahnya, ada renstra dari kementeriannya, ini dapat diwujudkan dengan baik. Dan yang bertugas di sini tentu saja APIP. Kemudian pengawasan ini hukumnya wajib gitu ya, bukan sesuatu yang dianjurkan.
ataupun yang bisa dilakukan atau tidak. Jadi kalau dari pasal 2-nya bahwa para pemimpin kementerian, lembaga, ataupun kepala daerah ini wajib melaksanakan pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui APIP dari masing-masing lembaga tersebut. Kemudian prosesnya seperti yang tadi diceritakan bahwa ada proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, atau WBS-nya. Jadi ada pengaduan, nah ini yang harus diawasi hal-hal yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan pekerjaan tersebut, ini patut diawasi. Kemudian skopnya ini tidak terjadi hanya pada satu proses saja di pengadaan barang dan jasa, tapi ada di 6 tahapan, baik itu perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksana kontrak, dan serah terima pekerjaan. Jadi proses pengawasan ini dari awal hingga akhir, harapannya output di akhir, bahkan outcome-nya dari pekerjaan yang sudah dinyatakan dalam pengadaan barang dan jasa ini dapat diawasi sesuai rencana awal yang ditetapkan. Kemudian bahkan dalam peraturan Presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya, tahun 2018 juga pengawasan ini wajib dilaksanakan. Nah, bagaimana peran APIP dalam pengawasan ini? Yang pertama tuh ada memberikan keyakinan, gitu ya, bahwa ketika APIP melaksanakan pengawasan, ini tuh memberikan assurance kepada para pihak bahwa ketaatan, kehematan, efisiensi, dan juga efektivitas dari pencapaian tujuan PBJP ini sesuai dengan tugas fungsi dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya ini sangat penting karena akan memberikan peringatan dini, gitu ya, red flag-nya seperti apa, dan juga untuk mitigasi resiko yang terjadi atas penyelenggaraan PBJP ini. Ini sebagai bagian dari aktivitas pencegahan korupsi. Jadi kita ketika resiko itu sudah muncul, bahkan di pedomannya itu titik-titik resiko nanti kita akan diskusikan, gitu ya. Titik-titik resiko ini yang harus kita cermati ketika melakukan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa. Dan juga yang paling penting, peran dari APIP ini, para inspektur ini memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Nah, peran-peran ini sangat diperlukan ketika misalnya kalau kita melihat dari kasus-kasus kan banyak yang alasannya tidak tahu prosedur dan lain sebagainya. Nah, dengan didampingi harusnya proses pengadaan barang jasa ini menjadi sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dan yang paling penting, kualitas dari barang dan jasa itu juga terjaga dan dapat digunakan oleh masyarakat. Ini seperti yang tadi kita bahas, bahwa maksud dan tujuan pengawasan barang dan jasa oleh APIP ini untuk memastikan assurance bahwa tujuannya tercapai, peraturan dan prosedur yang dilalui ya, yang dilakukan tersebut sudah dipatuhi, integritas pelayanan publik juga semakin meningkat, di mana transparansi dan akuntabilitasnya bisa kita lihat. Kemudian paling penting itu adalah prinsip dan etika pengadaan ini terjaga dengan baik. Nah, harapannya APIP ini akan membantu meningkatkan tata kelola, pengendalian, dan manajemen resiko dari pengadaan barang dan jasa. Dan juga peringatan dininya itu sudah bisa dilakukan sesegera mungkin, sehingga kesalahan-kesalahan, berbagai macam kesalahan ya, baik maladministrasi, bahkan kecurangan ataupun korupsi, ini bisa dicegah. Nah, untuk ruang lingkup pedoman yang sudah disediakan oleh per BPKP ini, peraturan BPKP ini terdiri dari pedoman umum pengawasan intern pengadaan barang dan jasa. Jadi ini
pedoman ini tuh sudah sangat mumpuni ya, bahwa pengawasan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum dijelaskan para pihaknya siapa, kemudian juga prosesnya bagaimana, aturan apa yang harus diikuti, standar auditnya seperti apa. Ini sudah ada di pedoman umum pengawasan, di pedoman umumnya pengawasan intern. Kemudian juga untuk probity audit itu sudah lengkap sekali pedomannya. Ini ada di lampiran kedua ya. Lampiran kedua, kemudian lampiran ketiga, bagaimana pedoman auditnya, dan kemudian bagaimana pedoman reviewnya. Nanti kita bisa diskusikan gitu ya, apa sih perbedaannya probity audit, audit dan review. Mungkin Bapak Ibu yang dari dinas gitu ya, atau dari kedeputian ataupun dari satuan kerja, ini tuh ada apa saja sih gitu ya. Kemarin kita pelajarannya ketika kami dari Visi Integritas kemarin melakukan membantu proses probity audit, banyak dinas ataupun satuan kerja itu menganggap ini proses audit gitu. Nanti kita bisa melihat bedanya. Jadi kalau probity audit itu dilakukan bersamaan dari proses pengadaan barang dan jasanya, audit itu adalah ketika selesai dan review juga ketika selesai. Nah, nanti kita ternyata banyak sekali satuan kerja yang belum memahami proses pengawasan ini, dan juga ketika proses melakukan proses pengawasan, APIP itu bisa dapat akun e-audit, jadi bisa melihat ke aplikasi SPSE, sistem pengadaan secara elektronik punya pemerintah gitu ya, tidak hanya melihat hasilnya gitu ya di LPSE-nya, di SPSE-nya, tetapi juga bisa masuk ketika sudah mendapatkan surat tugas dan melaksanakan audit, baik itu probity audit maupun dalam auditnya. Nah, itu saja kadang-kadang ketika kita mendiskusikan prosesnya untuk pelaksanaan, itu masih banyak misalnya dari UKPBJ-nya merasa, loh kok pekerjaan kami jadi diambil gitu ya sama APIP, padahal mereka merasa terintervensi, padahal nanti fungsi dari APIP maupun fungsi dari UKPBJ atau panitianya itu berbeda, dan juga otorisasi dari proses pengawasan ini juga ya, e-audit ini berbeda. Nah, standar yang digunakan untuk audit intern ini adalah SAIPI ya. Jadi standar, disebutnya standar audit ini adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh audit seluruh APIP. Nah, ini tuh kegiatan yang sifatnya independen dan objektif, yang memberikan assurance, keyakinan gitu ya, jaminan keyakinan, assurance activities, dan juga bentuk konsultasi. Jadi bisa bertanya bagaimana melakukannya, pendampingan. Nah, ini adalah proses yang membantu bagaimana pengadaan barang dan jasa ini bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasionalisasi dari semua proses pengadaan barang dan jasa. Jadi dibantu oleh APIP. Nah, tadi kita bisa melihat bahwa mekanisme untuk melaksanakan pengawasan ini ada berbagai macam. Nah, ini yang pertama yang ingin saya diskusikan, yaitu probity audit. Nah, ini adalah sebuah proses pengawasan yang independen terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang jasa yang real time tersebut dengan persyaratan kejujuran atau probity requirement yang telah ditetapkan. Jadi dalam probity audit ini dibutuhkan sejumlah persyaratan kejujuran dalam setiap proses pengadaan barang dan jasanya, yaitu berupa kepatuhan terhadap prosedur, prinsip, dan etika. Nah, nanti misalnya dalam setiap tahapan itu persyaratannya berbeda, apa yang kita audit berbeda, dokumen-dokumen yang harus kita uji juga berbeda.
Nah, pedoman ini tuh sudah sangat mumpuni ya, sangat mumpuni ketika proses pengadaannya itu misalnya di perencanaan, maka skema probity auditnya seperti apa, programnya dilaksanakan, program auditnya bagaimana, kemudian checklist atau daftar uji dokumen yang harus dicek pun itu sudah disediakan. Jadi format-format itu sudah ada. Bahkan titik-titik resiko dari setiap tahapan itu juga sudah disebutkan secara umum tuh seperti apa. Tapi gitu ya, Bapak Ibu yang melakukan probity audit nanti bisa gitu ya melihat lagi baik itu ke lapangan ataupun melihat dokumen titik-titik resiko ini, ataupun misalnya di depan di belakangnya dari titik resiko juga dicek. Ini bisa dilakukan secara real time pada proses pengadaan barang dan jasa. Sedangkan evaluasi, pemantauan, dan review itu ada perbedaan aktivitinya. Kalau evaluasi ini membandingkan hasil prestasi dengan standar ataupun rencana ataupun norma yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya nanti kita ngelihat ya di RUP-nya seperti apa, RUP itu mengacu kepada Renstra yang mana gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bandingkan faktor-faktor keberhasilannya, atau misalnya ada sesuatu yang tidak dicapai dalam kegiatan tersebut, kita bandingkan. Sedangkan untuk pemantauan ini adalah melihat progres. Jadi kita menilai progres yang terjadi dari suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan, kegiatan pengadaan barang dan jasa ya, yang sedang dilaksanakan. Sedangkan kalau review ini adalah menelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa ini sudah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, dan norma-norma yang sudah ditetapkan. Nah, ini secara garis besar perbandingan dari kegiatan asuran kita gitu ya, yang tadi probity audit, audit PBJ, dan juga review. Dari tujuannya itu saja sudah berbeda. Bahwa ketika melakukan probity audit, Bapak Ibu itu memberikan pendapat atau saran perbaikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan requirement atau data-data kejujuran yang dibutuhkan. Dan kita lihat dari kepatuhan atas prosedur, prinsip-prinsip dan etika, dan juga ketentuan yang berlaku. Nah, nanti hasil audit ini akan ada hasil probity audit atas dokumen-dokumen pengadaan, ataupun misalnya cek kegiatan dari masing-masing tahapan pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk audit PBJ, nah ini tuh proses audit ini memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa ini telah memenuhi kriteria. Jadi kalau audit itu di akhir pelaksanaannya, setelah seluruh pengadaan barang dan jasa itu sudah menghasilkan outputnya. Jadi ini prosesnya setelah ya pos pengadaan. Sedangkan review dari PBJ ini adalah memberikan keyakinan terbatas pada suatu kegiatan barang dan jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, ataupun norma yang telah ditetapkan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ruang lingkupnya, probity audit itu bisa dilakukan pada seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Namun kita memilih salah satu tahapan, misalnya yang real time ketika kita melakukan probity audit, misalnya bulan Agustus. Nah, yang nanti proyek mana yang kita pilih untuk dilakukan probity audit itu adalah yang real time pada bulan Agustus dalam timeline rencana pengadaannya itu sudah ada di posisi mana? Apakah di perencanaan, apakah sedang pemilihan penyedia gitu ya, atau misalnya sedang pelaksanaan kontrak, atau sudah sampai serah terima kontrak. Jadi ketika probity audit
kita melaksanakannya biasanya 1 bulan atau 3 minggu, 4 minggu gitu ya. Selama periode itu tahapan apa yang sedang dilakukan, kemudian kita hanya mengecek tahapan tersebut. Jika tahapan itu sudah melalui tahapan perencanaan, maka dokumen perencanaan itu juga harus ditelaah gitu ya. Jadi ketika misalnya sekarang masih dalam tahapan pemilihan penyedia, maka dokumen perencanaan mengapa dipilih, misalnya di dokumen perencanaan mengapa dipilih metodologi pengadaannya seperti apa, terus kemudian juga dilihat tujuannya, HPS-nya, perhitungannya seperti apa. Nah, itu kita melihat dokumennya saja. Tapi yang dilakukan probity audit adalah pada saat tahapan pemilihan. Jadi probity audit ini bisa dilakukan sepanjang tahapan atau dilalui secara real time pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk audit, nah ini setelah selesai seluruh tahapan. Jadi kita melihat outputnya kalau proses audit. Nah kalau untuk review ini juga sama. Ini proses yang dilakukan terhadap masing-masing tahapan pengadaan barang dan jasa, baik dari mulai dari tahapan perencanaan hingga penyerahan pekerjaan. Nah, ini yang tadi diceritakan bahwa waktu penugasannya ini berbeda-beda. Jadi probity audit itu real time, kalau audit itu adalah setelah seluruh tahapan selesai, dan juga review juga seluruh tahapan kegiatan telah selesai. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kadang-kadang ketika kita sedang propose untuk melakukan probity audit gitu ya, Bapak Ibu dari APIP, kita mau melakukan probity audit karena saat ini tuh hampir seluruh kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah, ini salah satu bagian dari MCP. Kita akan melihat indeks pemberantasan korupsi di instansi Bapak Ibu. Jadi ini kan harus disetor ke KPK laporannya harus disubmit sebagai setiap tahun. Jadi kita akan bisa melihat harapannya pada setiap kita melaksanakan probity audit itu tuh ada seluruh tahapan dilaksanakan. Jadi ada misalnya laporan terkait dengan perencanaan, ada laporan terkait dengan pemilihan penyedia gitu ya. Terus ada tahapan pada saat pelaksanaan, ada tahapan pada saat sudah serah terima. Jadi seluruh proses itu tergambar yang bisa menjadi gambaran bagaimana proses pencegahan korupsi di pengadaan barang dan jasa itu sudah dimitigasi oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah tersebut. Nah, kalau probity audit juga sama dipilih gitu ya, berapa sampling dari project yang akan kita laksanakan probity audit, dan kita memilih berdasarkan tahapannya. Probity audit itu ada pertimbangan ya, syarat-syarat pertimbangan proyek apa yang akan kita probity audit. Jadi harus merupakan isu strategis, biasanya tuh untuk proyek-proyek yang menjadi prioritas dari rencana strategis pimpinan daerah ataupun pimpinan kementerian atau lembaga. Bisa juga dia proyek yang memiliki sejarah gitu ya, sejarah atau kehususan, misalnya kemarin kan dilaksanakan PON, maka harus dibangun tempat-tempat olahraga dan sebagainya, ini menjadi prioritas. Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan proyek yang kita laksanakan probity audit. Atau yang terkait dengan layanan dasar, di mana masyarakat umum sangat membutuhkan. Nah, ini tuh proyek-proyek yang ada di misalnya pendidikan, kesehatan, di Sdukcapil, kemudian juga infrastruktur. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator bagaimana kita mempertimbangkan proyek mana yang kita pilih untuk probity audit. Sedangkan untuk audit yang dilihat adalah pertimbangan resikonya gitu ya. Jadi ini resikonya yang tinggi itu yang mana gitu ya.
untuk di setiap daerah kan nanti akan berbeda. Tapi biasanya yang dilihat itu dari misalnya nilai besaran dari kontraknya, atau misalnya dilihat dari sama kayak tadi probity audit bahwa ini adalah proyek strategis gitu. Jadi ini bisa jadi sampling. Nah, sedangkan untuk review ini dilakukan terhadap seluruh dokumen yang diterima ketika melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kalau kita melihat perbandingan dari derajat penugasan dari keyakinan assurance-nya gitu ya, jaminan assurance-nya, kita melihat bahwa probity audit ini memadai keyakinannya ya, dan juga karena bukti yang dikumpulkan ini ekstensif. Dalam probity audit, dalam pedoman, dalam peraturan ini tuh sudah sangat spesifik. Ketika melakukan probity audit pada suatu tahapan, maka skemanya, programnya, dan juga daftar dokumen yang harus kita uji itu juga sudah ada listnya. Dan yang harus kita cek dari mulai rencana dengan realisasi juga itu ada. Bahkan bukti-bukti sudah harus kita siapkan. Jadi ketika melakukan probity audit itu kita tidak bisa hanya melakukan checking dokumen, tapi atau bertanya saja gitu ya kepada auditi. Jadi ketika Bapak Ibu sedang melakukan probity audit misalnya di suatu dinas gitu ya, tidak cukup dengan hanya bertanya checklist gitu ya. Apakah dokumen HPS atau berita acaranya ada? Ya ada. Nah, tidak stop di situ, tapi dilihat dokumennya betulan ada atau tidak gitu ya. Ketika sudah serah terima, berita-berita acaranya dilihat sudah ada atau belum, dan dokumennya itu menjadi dokumen yang dilampirkan. Nah, sehingga sifat assurance-nya itu positif. Dan untuk audit PBJ juga sama gitu ya. Jadi ini adalah keyakinan bahwa ketika suatu proses itu diaudit, dia harus memenuhi tadi ketaatan, kepatuhan terhadap aturan, terhadap etika dan prinsip dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Nah, sedangkan untuk review, kegiatan review ini derajat asuransinya terbatas, jadi lebih rendah daripada probity audit maupun audit. Namun jumlah bukti yang dikumpulkan ini cukup signifikan, lebih sedikit tapi signifikan. Walaupun sebenarnya ini lebih ke melihat dokumen secara keseluruhan, ini juga sama ya, cukup banyak yang dikumpulkan. Nah, sifat assurance-nya ini negatif. Jadi kita mencoba melihat dalam review ini kekurangan apa yang ada, sehingga dalam setiap prosesnya itu kita bisa melihat apa yang terlewati. Nah, ini yang 6 tahapan. Jadi dalam pedoman ini tuh dalam pengadaan barang dan jasa itu dibuat 6 tahapan yang akan menjadi fokus dari probity audit, audit maupun review. Nah, kita coba pisahkan karena nanti dokumennya akan berbeda-beda. Nah, tahapan itu adalah tahapan perencanaan, tahapan persiapan pemilihan, kemudian proses pemilihan itu sendiri ya, pemilihan penyedia, kemudian bagaimana pelaksanaan kontrak, dan juga bagaimana serah terima hasil pekerjaan. Nah, nanti secara spesifik Bapak Ibu ketika melihat tahapan ini, untuk tahapan perencanaan itu cukup sedikit gitu ya dokumen yang harus kita cek, dokumen ujinya. Namun ketika kita melakukan misalnya probity audit di tahapan ketiga misalnya, tahapan 1 dan 2 itu pun harus ditelaah gitu ya, ditelaah. Tapi yang dilakukan probity-nya dipersiapkan. Kemudian juga sedangkan untuk audit semua tahapan ini harus selesai terlebih dahulu. Begitu juga dengan review. Tapi review itu bisa dilakukan setelah setiap tahapan selesai. Nah, ini adalah titik-titik resiko yang sudah dipetakan, namun tidak mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko yang lain.
Jadi misalnya untuk tahapan perencanaan, maka titik kritis dan resikonya itu adalah perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perencanaan yang disesuaikan dengan keinginan atau interest dari pihak-pihak tertentu. Jadi ini tuh by design gitu ya, bahwa ketika menetapkan, contohnya misalnya ketika menetapkan nilai gitu, itu sudah ada titipan bahwa yang setengahnya itu digunakan untuk apa, setengahnya untuk proyek yang sudah ditetapkan. Kemudian juga ada kemungkinan markup dari nilai pengadaan barang dan jasanya tersebut dalam penyusunan anggaran. Nah, ini tuh ada 3 titik yang sudah dibantu ditetapkan untuk dipetakan, tapi tidak mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadi lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu tetap sensitif melihat dokumen perencanaan. Kemudian untuk di persiapan, di sini tuh titik resikonya adalah penunjukan terhadap orang-orang yang memiliki kehubungan khusus, misalnya KKN ya dengan calon penyedia. Atau kadang-kadang kita bisa ngeliat yang menang itu saja gitu ya. Apakah memang ada hubungan khusus di antara penyedia dengan dinas-dinas tertentu gitu ya, atau bisa juga kan kemungkinannya memang dia satu-satunya gitu ya yang memang bisa menyediakan barang dan jasa tersebut. Tapi ini tetap harus dicek. Belum tentu kejadian karena KKN, bisa jadi karena memang dia yang punya paten misalnya untuk hal-hal tertentu. Nah ini tetap harus menjadi perhatian. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang mengarah pada satu kemampuan penyedia tertentu. Jadi udah sebut merek gitu ya, atau udah spesifik, cuma nanti dia nggak sebut merek, tapi spesifik bahwa spek-spek yang yang dimiliki oleh suatu brand itu disebutkan dalam prasyarat. Dan juga misalnya untuk tahapan persiapan ini harus dicek HPS-nya, bagaimana proses penetapan HPS ini terjadi. Jangan sampai nanti terjadi adanya markup atau penggelembungan. Sedangkan untuk persiapan pemilih penyedia, titik kritisnya ini adalah ketika penetapan sistem cenderung pada penggunaan penunjukan langsung. Nah, kita kalau penunjukan langsung dicek gitu ya. Ini mengapa? Jadi di sini kita melihat mengapanya. Kemudian untuk pemilihan sistem evaluasi penawaran yang menguntungkan penyedia tertentu. Nah, ini pun sistem evaluasi bagaimana kita memilihnya gitu ya, memilih penyedia itu harus dicek. Alasan atau justifikasi sistem evaluasi ini harus kita lihat. Kemudian juga kita melihat jangan sampai ada dokumen lelang yang tidak standar atau tidak lengkap. Nah, ini tuh sebenarnya kita itu kan inginnya SPSE kita gitu ya, sistem pengadaan secara elektronik kita tuh sudah bisa mengidentifikasi di awal gitu, bahwa kadang-kadang tuh ada sistem arisan gitu ya. Kok bisa ya dia di sini administrasinya bagus, di tempat di proyek yang lain kalah karena masalah administrasi. Nah, hal-hal yang administratif ini tuh harusnya sudah tidak subjektif tapi objektif, yang bahkan mesin pun bisa menilai gitu ya, sudah tidak memerlukan objektivitas dari manusia. Kemudian juga untuk proses pemilihan ini kita harus melihat gitu ya titik-titik kritis atau resiko terjadinya perubahan secara substantif dari dokumen pemilihan. Nah, jadi misalnya tiba-tiba rencananya kita melakukan evaluasi pemilihannya seperti apa atau evaluasi penawarannya seperti apa, tiba-tiba ada proses yang berubah gitu ya, metodologi yang berubah ataupun hal-hal yang signifikan mengubah secara substantif. Kemudian juga ada pembatasan akses calon penyedia pada saat pemasukan dokumen penawaran. Nah, ini tuh banyak terjadi ya ketika calon penyedia ini memasukkan dokumen itu down, ataupun misalnya servernya down, atau kalau dulu
hal-hal yang seperti ini tuh harapannya semakin kesini sudah semakin bisa ditanggulangi ya. Bagaimana agar keterbukaan dari proses calon penyedia untuk turut serta berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa itu terbuka. Apalagi sekarang sudah online ya, harusnya bisa kirim dari manapun, prosesnya bisa berhasil. Kemudian kita juga scrutinize atau memperhatikan proses sanggah dan sanggah banding serta jawaban tertulis dari sanggah dan sanggah banding ini. Nah, ini harus sebisa mungkin dilaksanakan secara transparan, adil atau tidak diskriminatif, juga akuntabel. Jadi pada proses pemilihan ini kita sebagai APIP gitu ya mesti ngecek bahkan dokumennya, tidak cuma melihat hasil akhir dari proses sanggah dan sanggah banding ini, tetapi juga melihat bagaimana keputusan itu diambil. Untuk tahapan pelaksanaan kontrak, ini ada 2 titik kritis atau resiko, yaitu saat penandatangan kontrak dan juga saat pelaksanaan kontrak. Untuk resiko pada saat penandatangan kontrak, ini kita harus melihat bagaimana penetapan SPPPWJ-nya, apakah jangan sampai tidak sesuai dengan hasil pemilihan penyedia. Jadi cocok nggak antara pemenang gitu ya dengan SPPWJ-nya. Kemudian penandatangan kontrak secara kolusif di mana dana belum tersedia dalam DIPA atau DPA gitu ya. Nah, di sini harusnya tidak terjadi, atau bahkan ketika belum ada, ini juga tidak dijalankan harusnya. Kemudian untuk penandatangan kontrak tidak sah antara lain tidak adanya dukungan yang diisyaratkan. Jadi data-data supporting dokumen ini tidak hanya menjadi lampiran gitu ya bahwa ini checklist sudah disediakan, tetapi juga harus dicek keyakinan atas dokumen tersebut. Benar nggak isinya itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pelaksanaan kontrak, di sini misalnya kemungkinan ada resiko ketika penyerahan lokasi kerja tidak dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Jadi proses cek di lokasi itu tidak dilaksanakan. Terus juga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, baik itu antara pembayaran maupun dengan fisik pekerjaan. Baik, saya teruskan kembali, mohon maaf. Untuk pelaksanaan serah terima, untuk tahapan PBJ serah terima, titik-titik kritisnya ini adalah ketika pengadaan barang dan jasa telah selesai, belum diserah terimakan kepada PPK atau PA KPA-nya, namun telah dibuatkan berita acara serah terima. Nah, di sini hasil pengadaan barang dan jasa ini dicek juga apakah sudah sesuai dengan kontrak atau belum. Dan juga pengembalian retensi atau jaminan pemeliharaan dilakukan sebelum proses serah terima ini tuntas. Nah, jadi semua prosedur tahapannya ini harus sesuai. Jadi kita harus melihat titik-titik kritis dan resiko ini dalam setiap tahapan, tetapi juga tidak membuka kemungkinan adanya resiko-resiko yang lain. Jadi Bapak Ibu tetap harus alert ya ketika melaksanakan probity audit, review maupun audit itu sendiri. Nah, ini tadi kita membicarakan bagaimana proses pengawasan itu dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPKP. Nah, ada tools-tools juga gitu ya yang dapat membantu pengawasan pengadaan barang dan jasa. Ini sebenarnya lebih membantu pada organisasi Bapak Ibu gitu ya, bukan di pengawasannya. Tapi ini sangat membantu pengawasan. Contohnya ini adalah tools dari internasional
untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu ada ISO 37001 atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Anti Bribery Management System. Ini tahun 2016. Kemudian ada ISO 37002 yang ini baru saja ditetapkan kemarin tahun 2021. Ini terkait dengan whistleblower system. Nah, ISO 37001 ini dirancang agar suatu organisasi mentaati peraturan perundang-undangan sehingga organisasi ini memiliki kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani resiko penyuapan. Seperti yang kita ketahui di kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, kebanyakan kasus ini adalah kasus penyuapan. Kemudian untuk SMAP sendiri ini tuh sebuah tools yang melawan suap, kemudian juga membangun budaya anti suap dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, organisasi ini bisa perusahaan gitu ya, private sector, bisa juga organisasi pemerintah maupun organisasi non-profit. Jadi ini membangun kultur ya, membangun budaya anti suap sehingga ketika kita gunakan untuk bisnis proses pengadaan barang dan jasa gitu ya, ini dapat membantu mendeteksi dan juga mencegah dengan membangun budaya yang lebih bersih. Kemudian juga dari ISO 37001 ini ada pedoman bagaimana membantu organisasi membangun sistem integritasnya gitu ya. Setelah sistem integritasnya itu dibangun, tapi juga bagaimana implementasinya, bagaimana maintenance atau nurturing dari budaya-budaya bersih anti suap, dan juga yang paling penting adalah meningkatkan program kepatuhan terhadap anti penyuapan. Jadi ketika proses pengadaan barang dan jasa, prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa ini dan tahapannya sudah memenuhi anti penyuapan. Jadi sudah terdeteksi. Kemudian juga ini SMAP ini tuh serangkaian tindakan dan juga kontrol dalam suatu organisasi di mana nanti praktek-praktek suap ini bisa dicegah atau diidentifikasi secara dini. Nah, ini visi integritas sampai saat ini telah melakukan pendampingan baik itu pada kementerian, kemudian ada lembaga pemerintah, ada universitas, dan juga ada BUMN, BUMD, bagaimana agar sistem ini bisa digunakan membantu kerja-kerja pengawasan internal gitu ya. Jadi ada tahapan persiapan, nanti kita itu membantu pengembangan sistem, biasanya dipilih gitu ya, sistem mana yang paling berbahaya atau punya resiko gitu ya. Kebanyakan sih mereka memilihnya itu adalah di pengadaan barang dan jasa, karena ketika bisnis proses pengadaan barang dan jasa itu adalah titik kritis di mana suap itu terjadi. Kemudian setelah pengembangan sistem, kita akan mendampingi proses implementasinya. Nah, ketika implementasi ini, kita akan review nih sistemnya yang sudah berjalan seperti apa, sesuai dengan rencananya atau tidak. Kemudian kita melakukan audit internal, tinjauan gitu ya, diperiksa sistem ini sudah mumpuni atau belum. Sehingga nanti ketika akan terjadi sertifikasi untuk ISO ini, sistemnya ini sudah dikembangkan, sudah dapat diimplementasikan, dan juga titik-titik kritis atau bolong-bolong sistem ini untuk perbaikan sudah ditemukan. Nah, untuk ISO 37002 atau Whistleblowing Management System, ini tuh hal yang baru, walaupun sebelumnya WBS ini kan sebenarnya banyak kita gembar-gemborkan dan juga kita kampanyekan gitu ya, agar para beneficiaries dari pengadaan barang dan jasa ataupun tugas pokok lainnya gitu ya bisa menyampaikan kekurangan atas output atau layanan suatu organisasi. Nah,
kan kita punya lapor gitu ya, punya bahkan ada kotak surat, sekarang WA, SMS, bahkan sekarang itu hampir semua kementerian lembaga punya bisnis account WhatsApp di mana masyarakat bisa melaporkan. Nah, jadi WBS ini bisa menerima laporan terkait dengan kejadian-kejadian yang salah gitu ya, salah prosedur, salah teknis ataupun korupsi dan lain sebagainya, itu dapat menerima sebagai channel untuk menerima laporan. Kemudian juga WBS ini, sistem ini harus bisa menilai, assess gitu ya, report ini kejadiannya seperti apa, mitigasinya bagaimana, benar atau tidak, ini diinvestigasi atau bisa ya, bisa laporan yang masuk ini akan kita nilai, bisa dinilai. Kemudian juga ini tuh bisa WBS ini juga sama kayak tadi ADMS atau SMAP ya, anti penyuapan, sistem anti penyuapan, bahwa kita itu bisa mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada tuh di mana, titik-titiknya di mana, resikonya seperti apa. Dan kemudian ketika sudah menerima, kemudian kita nilai, kita lihat titik kritisnya, dan juga nanti kita harus menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat memperbaiki sistem layanan dari organisasi, OPD, ataupun sebuah satuan kerja kita, bisnis prosesnya itu yang sesuai dengan aturan harus bagaimana. Nah, yang terakhir ini ada alat bantu untuk pengawasan opentender.net. Ini yang nanti akan diceritakan oleh Mas Kes gitu ya, bahwa tools ini sangat membantu ketika Bapak Ibu sedang mengidentifikasi atau mencari sampel mana sih resiko-resiko project yang tinggi fraud-nya, yang tinggi kemungkinan akan tinggi gitu ya, akan terjadi kejadian korupsi. Nah, tools ini diciptakan oleh teman-teman ICW. Ini sampai saat ini sangat membantu APIP. Ada beberapa daerah sejak 2012 ya, ketika kita bikin opentender.net ini, itu banyak APIP yang menggunakan data-data dari OpenTender untuk membantu proses sampling auditnya. Mungkin dari saya itu dulu gitu ya, saya berfokus pada sistem pengawasan internal, bagaimana peran dari APIP, harus apa yang dilakukan, terus proses-proses untuk pengawasan ini ada metodologinya, ada apa saja, dan juga tahapan-tahapan di pengadaan barang dan jasa yang bisa kita lakukan pengawasan. Nah, mungkin dari saya segitu dulu, Pak Emerson. Nanti kita bisa diskusi bersama. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Selimarini, Direktur Visi Integritas. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Sally Martini atau biasa kita panggil Ibu EI, bahwa ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk pengawasan internal, mulai dari probability audit, dan juga review pengadaan barang dan jasa. Di luar itu, fungsi pengawasan yang juga atau metode pengawasan yang juga bisa dilakukan adalah menggunakan tools atau sistem yang ada saat ini, bisa ISO 3701 tentang sistem manajemen anti penyuapan, atau ISO 3702 tentang WBMS, Whistleblowing Management System, dan kemudian tadi EI juga singgung sedikit soal tools yang lain yang juga bisa dipakai adalah OpenTender. OpenTender ini adalah platform yang dikembangkan oleh ICW bersama dengan LKPP untuk melakukan pengawasan proyek-proyek pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu, terima kasih EI, tadi sudah paparannya sangat komprehensif. Kita akan ke narasumber berikut, Pak Christian Evert Tutorong, atau kita biasa dipanggil Pak Kes atau Mas Kes gitu ya, untuk menyampaikan paparannya terkait dengan metode mendeteksi ya
titik potensi kecurangan atau korupsi di pengadaan barang jasa melalui platform open tender dan juga metode red flag. Pak Kes, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Emerson, Ibu Sally. Baik, mungkin tanpa berlama-lama karena tadi Ibu Sally juga sudah masuk dan memperkenalkan open tender ya sebagai tools yang bisa digunakan untuk melakukan pemantauan barang dan jasa. Jadi mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya langsung melanjutkan ke fungsi-fungsi yang bisa digunakan dalam mendeteksi potensi-potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan tools open tender. Open tender ini seperti tadi sempat disebutkan oleh Ibu Sally, adalah platform yang dikembangkan ICW tahun 2012 itu untuk memantau proses pengadaan barang dan jasa. Dan ini sebenarnya berangkat dari riset ICW juga tentang tren penindakan kasus korupsi yang secara rutin dilakukan setiap semester. Dan dari tren penindakan kasus korupsi itu bisa dilihat memang hampir sama dengan data yang tadi sempat disampaikan Ibu Sally, bahwa secara rata-rata lebih dari setengah kasus korupsi di Indonesia itu terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Dan bila menurut data LKPP, kasus korupsi yang terjadi itu juga sebagian besar, lebih dari setengahnya lagi terjadi di sektor pekerjaan konstruksi. Dan yang kedua ada di pengadaan barang, namun tidak berarti di sektor jasa, baik jasa konsultansi maupun jasa lainnya itu tidak rawan terhadap korupsi. Ada juga pekerjaan-pekerjaan jasa yang menjadi kasus korupsi. Nah, dari tren penindakan kasus korupsi tadi, ICW juga mencoba memetakan pola-pola penyimpangan atau penyelewengan hampir sama dengan yang sudah disampaikan Ibu Sally tadi, yang ada di setiap tahap-tahap pengadaan barang dan jasa. Mungkin sebagian tadi juga sudah dijelaskan ya di sini. Dan kemudian kami mencoba mengidentifikasi indikasi-indikasi yang mungkin bukan penyelewengan, tapi bisa menunjukkan apakah suatu proses pengadaan barang dan jasa itu perlu dimonitor atau disorot lebih dekat gitu ya. Indikasi-indikasi itu bila dilihat di sini antara lain misalnya seperti RUP yang tidak diumumkan segera gitu. Jadi banyak RUP yang diumumkan sangat mepet pada sebelum tender diumumkan, atau dokumen penawaran yang copy paste antara satu bidder dengan bidder lainnya, gitu ya. Lalu ada juga pengadaan darurat yang sebenarnya tidak seharusnya menggunakan metode darurat, atau pagu yang sangat tipis perbedaannya dengan HPS. Lalu di proses pemilihan ada peserta cameo, kami menyebutnya, peserta yang cenderung tidak pernah menang tapi selalu ikut dalam proses penawaran. Ada banyak di sini ya yang kita coba identifikasi sebagai indikasi penyelewengan.
Di tahap berkontrak, kita juga melihat rekam jejak dari penyedia, lalu pemenang yang mendapat banyak pekerjaan di tahun anggaran yang sama, gitu ya. Ini hal-hal ini memang bukan tidak melanggar aturan, tapi menjadi indikasi apakah ada proses yang beresiko, memiliki resiko tinggi dalam prosesnya. Indikasi-indikasi ini kami kumpulkan hingga tahap evaluasi dari perencanaan, pemilihan kontrak, pelaksanaan dan evaluasi, dan kemudian kami pilih beberapa yang bisa digunakan secara hanya berdasarkan data yang tersedia. Karena pada tahun 2010 kan pemerintah mulai menggunakan e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, sejak pemerintah menggunakan e-procurement yang ada di website LPSC, ICW juga mencoba mengumpulkan data-data yang ada di website LPSC tersebut dan mengumpulkan secara manual waktu itu ya, dan membuat tabulasi spreadsheet seperti ini untuk mencoba memberikan bobot nilai resiko pada tiap-tiap paket pengadaan. Di awal dulu tahun 2010 kami membuat 2 indikator yang ada di sini untuk menghitung jumlah tender yang dimenangkan oleh penyedia di tahun anggaran yang sama. Jadi semakin banyak tender yang dimenangkan, semakin tinggi pula resikonya. Lalu kami juga menghitung nilai total nilai kontrak pada proses PBJ tersebut. Semakin tinggi nilai kontraknya, maka semakin tinggi pula resikonya. Nah, dari 2 indikator yang kami gunakan di awal itu, saat ini ICW menggunakan 7 indikator untuk menghitung bobot resiko yang kami sebut dengan potential fraud analysis. Indikator pertama masih sama dengan indikator yang kami gunakan di tahun 2010 tersebut, yaitu melihat nilai kontrak yang semakin besar berarti semakin tinggi resikonya. Lalu indikator kedua yang kami gunakan adalah membandingkan nilai kontrak dengan HPS. Ya, di sini ada 2 sisi yang kami lihat. Jadi apabila nilai kontraknya terlalu tipis dengan HPS, itu dianggap beresiko tinggi, tapi bila terlalu jauh di bawah 80% dari HPS, itu juga menjadi resiko tersendiri ya, sebagai harga yang tidak wajar gitu ya. Nah, indikator ketiga yang digunakan adalah jadwal pengumuman tender. Jadwal ini apabila diumumkan semakin di penghujung tahun, maka dinilai sebagai pekerjaan yang lebih beresiko karena mungkin tidak akan selesai pada waktunya, terburu-buru, lalu dianggap sebagai kerap dianggap sebagai optimalisasi anggaran yang kemudian tidak prudent, dan dalam pekerjaan konstruksi juga beresiko dengan cuaca di musim hujan. Jadi semakin ke akhir tahun semakin tinggi resikonya. Indikator keempat yang kami gunakan adalah indikator monopoli. Ini sebenarnya sama dengan indikator yang digunakan tahun 2010 juga, yaitu kita menghitung jumlah kontrak yang dimenangkan perusahaan penyedia
pada tahun anggaran yang sama. Semakin banyak nilai kontraknya, diartikan bahwa semakin tinggi resiko dalam proses PBJ tersebut. Di versi-versi sebelumnya dari open tender, kami juga menghitung partisipasi atau jumlah penawar dalam satu proses tender. Semakin banyak yang mengirimkan penawaran, berarti semakin baik, dan semakin sedikit berarti semakin berisiko. Namun untuk versi yang sekarang, versi 3, indikator ini belum bisa kami gunakan lagi karena keterbatasan data ya, yang kami bisa sinkronkan dengan data data LPSE dan Inaprop LKPP. Namun di versi 3 kami menambahkan beberapa indikator baru juga. Pertama, kami menghitung durasi antara pengumuman dan pengumuman tender dan penetapan pemenang. Di sini dilihat apabila durasinya terlalu jauh, maka layanan publik juga semakin terlambat disampaikan, direalisasikan, dan dinikmati oleh masyarakat. Sementara di sisi lain juga durasi yang terlalu panjang dapat membuka loophole atau peluang untuk melakukan negosiasi, gitu ya, yang terlalu besar. Lalu dua indikator terakhir yang kami gunakan adalah indikator di sisi perencanaan. Di sini kami menghitung jumlah karakter dalam judul dan deskripsi tender. Semakin sedikit jumlah karakter atau informasi yang ada dalam judul dan deskripsi dianggap semakin berisiko, karena informasinya semakin kurang jelas, dan mungkin penyedia-penyedia yang sebenarnya seharusnya berpotensi untuk menjalankan atau melaksanakan tender dengan baik, kemudian tidak terinformasi, dan hanya penyedia tertentu yang mendapatkan informasi di luar website, yang kemudian berpartisipasi dalam proses tender tersebut. Nah, dari 7 indikator ini kemudian kami membuat nilai-nilai bobot risiko yang ketika dijumlahkan memiliki rentang antara 0 hingga 100. Di mana angka 0 hingga 40 dianggap sebagai pengadaan beresiko rendah, angka 41 sampai 70 dianggap sebagai pengadaan beresiko sedang, dan angka 70 sampai 100 dianggap sebagai pengadaan beresiko tinggi. Metode ini kemudian kami gunakan dalam website Open Tender. Website ini kami luncurkan pada tahun 2013 setelah beberapa lama proses pengembangan. Jadi dari 2010 kami masih menggunakan spreadsheet, lalu 2013 kami meluncurkan website versi pertama, dan 2017 kemudian dikembangkan jadi versi keduanya ya. Saat ini kita berada dalam versi 3.2 dari Open Tender, dengan beberapa fungsi baru dan cakupan data yang baru juga ya. Jadi di versi yang terakhir ini semua data yang disediakan di Open Tender dipublikasikan dalam format Open Database. Format ini kami gunakan supaya data yang disediakan di Open Tender bisa menjadi rujukan baik bagi penelitian maupun bagi pengembangan sistem lain yang ingin menggunakan data-data pengadaan barang dan jasa untuk membuat sistem lain gitu ya, baik di sistem internal dalam perusahaan atau dalam instansi misalnya, atau sistem pemantauan publik. Nah, fungsi-fungsi lain yang ada di versi baru juga, bila sebelumnya di
hingga versi 3.0 itu Open Tender hanya menganalisis dan mempublikasikan data tender atau seleksi dan tender cepat. Sejak versi 3.1 sudah mempublikasikan dan menganalisis data pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Atau kalau di Open Tender atau di LPSC disebut dengan non-tender ya. Lalu Open Tender juga mulai mengintegrasikan data transaksi di katalog yang disebut dengan e-purchasing. Namun transaksi katalog ini belum kami lengkapi dengan analisis potensi resiko yang sampai saat ini masih kami kembangkan. Dalam tahap-tahap pengadaan, bila melihat dari tahap pengadaan perencanaan, pemilihan, lalu kontrak implementasi hingga serah terima gitu ya. Sebelumnya Open Tender hanya ada di 3 tahapan pertama, yaitu perencanaan dengan data RUP, pemilihan penyedia dengan data tender, dan penetapan pemenang atau award dengan data tender selesai atau hasil lelang. Namun di versi yang sekarang Open Tender sudah juga dilengkapi dengan data kontrak dan serah terima, yaitu jadi apabila ada data dari Inaproc terkait SPBBJ dari proses tersebut, itu juga sudah terlihat di Open Tender, dan bila sudah terjadi serah terima dan diupload BAST-nya, maka itu juga akan tampil di Open Tender. Secara total hingga akhir tahun lalu ya, di Open Tender sudah menganalisis 1,5 juta data pengadaan yang dibagi 1.150.000-an itu data tender, dan sekitar hampir 400.000 paket non-tender. Kami juga mengembangkan dashboard, beberapa dashboard yang bisa mempermudah analisis secara lebih makro ya. Seperti bisa dilihat di sini, dalam menu dashboard ada chart-chart yang ada 3 halaman dashboard ya yang kami kembangkan. Pertama, khusus data untuk pekerjaan infrastruktur, lalu data terkait COVID yang kami ambil berdasarkan kata-kata kunci yang terkait dengan COVID-19, dan secara umum semua data yang tersedia di Open Tender. Nah, setiap dashboard ini kami bagi menjadi 5 dimensi untuk membantu analisis. Di situ ada dimensi kompetisi, kesempatan pasar, efisiensi internal, integritas publik, dan manfaat nilai uang. Nah, beberapa fungsi yang kerap digunakan di Open Tender ya. Pertama, yang banyak digunakan juga adalah fungsi top 10, di mana kami membuat daftar atau tabel 10 terbesar gitu ya. Dalam hal ini misalnya 10 KLPD dengan jumlah atau nilai total kontrak tertinggi, yang kalau di 2021 yang paling tinggi di sini bisa dilihat adalah Kementerian PUPR dan Polri, dengan Kementerian Perhubungan di nomor 3. Tapi ini bisa di Open Tender bisa diklik sortingnya, dan bisa di sorting berdasarkan misalnya jumlah kontraknya. Misalnya biarpun nilai tertingginya ada di suatu kementerian, mungkin secara jumlah kontrak yang paling banyak ada di PLPD lain. Kami juga untuk top 10 KLPD, kami juga mengembangkan
atau mengimplementasikan analisis baru ya, dalam open tender, yaitu analisis HHI ini, atau Herfindahl-Hirschman Index, di mana kami memberi skor untuk tingkat konsentrasi pasar dari masing-masing KLPD dengan skor nilai rentang antara 0 hingga 10.000, di mana yang 10.000 berarti berapapun jumlah kontrak yang ada di suatu KLPD, itu hanya ada satu perusahaan yang mengerjakannya. Dalam hal ini berarti semakin kecil nilai HHI-nya, berarti semakin baik sebaran partisipasi penyedia dalam KLPD tersebut. Begitu. Sementara yang paling kanan ini adalah skor potensi resiko yang tadi saya jelaskan ya, dengan rentang antara 0 hingga 100, di mana yang angka 70 sampai 100 berarti beresiko tinggi. Yang di sini berarti skor ini dihitung secara rata-rata dari semua pengadaan yang ada di KLPD tersebut. Gitu. Nah, selain top 10 ini, fungsi-fungsi yang ada di open tender juga di setiap tabel-tabelnya itu ada tabel ringkasan yang menghitung jumlah proyek, nilai total pagu, nilai total kontrak, dan seterusnya, berapa jumlah penyedia yang berpartisipasi, dan ini akan terupdate sesuai misalnya tahun 2021 atau sesuai filter apabila kita memfilter hanya untuk khusus untuk misalnya suatu pengadaan di suatu provinsi. Nah, filternya seperti ini. Jadi data di open tender bisa difilter berdasarkan tahun anggaran, jenis pengadaannya. Di sini ICW mengembangkan kategori dan subkategori ya. Jadi kami membuat, karena di data pengadaan nasional tidak ada kategori sektoral, misalnya pendidikan, kesehatan. Nah, ICW mencoba mengembangkan kategori itu dan diterapkan dengan menggunakan kata-kata kunci yang ada pada judul tender. Filter pengadaan, daftar pengadaan juga bisa berdasarkan sumber dananya, dan kami juga pengguna juga bisa memilih pengadaan yang hanya di suatu KLPD atau LPSC tertentu. Mengapa kami gunakan pilihan KLPD atau LPSC? Karena banyak KLPD yang juga menumpang gitu ya di LPSC lain apabila dia tidak memiliki personil sumber daya untuk mengelola LPSC-nya sendiri. Gitu. Jadi kalau kita pilih hanya LPSC, maka data dari KLPD manapun yang menggunakan LPSC tersebut. Gitu. Nah, fungsi berikutnya adalah yang tentu banyak digunakan adalah top 10 dari setiap paket-paket pengadaan itu sendiri ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini karena kita ngambil yang paling tinggi ya, maka yang keluar adalah yang warna merah semua. Tapi apabila angkanya di bawah 70, maka dia akan menjadi warna kuning, dan di bawah 40 akan menjadi warna hijau. Dan di sini setiap link bisa diklik, jadi detail dari pengadaan diklik dengan mengklik dapat dilihat dengan mengklik judul tender, lalu kita bisa melihat semua pengadaan di satu LPSE dengan mengklik nama LPSE-nya, lalu melihat semua pengadaan yang dimenangkan oleh suatu perusahaan dengan mengklik nama perusahaannya. Nah, apabila nama perusahaannya ada tanda merah begini, orang-orangan merah, itu berarti perusahaan tersebut pernah atau sedang terkena daftar hitam. Karena data di open tender juga sudah terintegrasi dengan Inaproc daftar hitam, gitu ya. Dan apabila diklik di di nama perusahaannya,
bisa terlihat nama-nama pengurusnya yang terdaftar juga di SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan apa namanya, dan apabila nama-nama pengurus yang terdaftar di sini dan ternyata yang bersangkutan juga menjadi pengurus di perusahaan lain, maka akan kelihatan misalnya Pak Ardi ini sebagai direktur cabang di perusahaan A, tapi ternyata menjadi komisaris misalnya di perusahaan B. Itu akan terlihat di open tender. Dan kalau yang tadi karena apabila perusahaan itu pernah terkena blacklist, maka akan ada tab blacklist di detail penyedianya dengan deskripsi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia tersebut, serta keterangan tentang tanggal awal dan tanggal akhir blacklist dan di tahun anggaran berapa dia terkena blacklistnya. Nah, beberapa kasus mungkin yang pernah teridentifikasi dari open tender, sebagai contoh di tahun 2014, waktu itu masih versi 1 open tendernya itu ICW mengidentifikasi kasus UPS ya waktu itu, atau Uninterruptible Power Supply di LPSE Provinsi DKI Jakarta. Ini karena dari 10 pengadaan yang mendapatkan skor resiko tertinggi di open tender, itu 7 diantaranya adalah pengadaan terkait UPS, pengadaan UPS untuk sejumlah SMA di Jakarta ya. Dan setelah dikumpulkan datanya, ternyata ada sekitar 50 paket pengadaan UPS untuk berbagai macam SMA. Skor resikonya tinggi untuk masing-masing paket, dan menelan anggaran hingga sangat tipis ya perbandingan antara nilai kontrak dan HPS-nya. Nilai kontraknya 6 miliar dan semua pengadaan ini dilakukan di akhir tahun, itu bulan November 2014. Contoh penggunaan lainnya adalah juga ketika CSO di Blitar mencoba menelusuri paket yang paling beresiko di tahun 2017 di LPSE Kota Blitar. Ini ditelusuri oleh CSO di sana karena perusahaan yang menjadi penyedia dalam paket ini juga memenangkan paket lain yang juga masuk dalam top 10 pengadaan paling beresiko di tahun 2017. Dan ternyata efisiensi anggarannya juga sangat tipis antara dalam perbandingan kontrak dengan HPS, dan nilai pekerjaannya cukup besar. Dan ternyata kemudian ada dilakukan OTT oleh KPK ketika melakukan suap untuk menerima gratifikasi ya dalam kasus pengadaan pembangunan SMP 3 ini. Tapi itu mungkin beberapa contoh yang yang ada, tapi sebenarnya ada beberapa kasus lainnya yang juga teridentifikasi atau terkonfirmasi dengan open tender. Jadi misalnya kasus IKTP memang kasusnya sudah berjalan, kemudian kami lihat di open tender, ternyata benar pengadaan tersebut memiliki nilai resiko yang cukup tinggi. Nah, untuk mendukung masyarakat sipil ya, karena kami berangkat dari masyarakat sipil untuk melakukan penelusuran dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian kami juga melakukan aplikasi kebijakan
untuk membuka dokumen-dokumen yang biasa tidak dapat dilihat oleh publik. Dalam hal ini dengan adanya peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, maka dalam pasal 15 ayat 9-nya kemudian informasi-informasi PBJ termasuk dokumen di tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan saat ini sudah berstatus sebagai dokumen publik. Apabila masa kompetisinya sudah selesai dan terutama dokumen kontrak ya setelah adanya pemenang tender. Selain itu juga saat ini open tender digunakan oleh berbagai elemen masyarakat. Selain CSO juga kami bekerja sama dengan jurnalis untuk data jurnalisme, juga bekerja sama dengan akademisi untuk menjadi bahan ajar, dan kami juga mencoba sedang mengembangkan materi-materi e-learning terkait pemantauan pengadaan barang jasa, dan juga mengembangkan kerjasama dengan auditor ya, dengan beberapa inspektorat, dan bulan lalu ICW juga menandatangani kerjasama pemantauan barang dan jasa dengan inspektorat di Kabupaten Maros. Dan itu mungkin beberapa contoh penggunaan oleh masyarakat. Di open tender juga bisa dibaca beberapa artikel hasil kerjasama dengan jurnalis tadi. Namun open tender seperti saya sampaikan tadi memang cuma salah satu titik awal dalam penelusuran tentang paket-paket pengadaan yang memudahkan kita melihat titik pengadaan-pengadaan mana yang memiliki resiko tinggi. Namun penelusuran yang lebih jauh tentu dapat juga menggunakan sumber-sumber lain yang banyak terdapat di internet, baik dari website-website yang dikelola oleh LKPP maupun website umum lainnya. Saat ini open tender masih terus dikembangkan, dan tahun ini kami harap juga sudah mengintegrasikan data pengadaan soal kelola dan tender darurat. Lalu kami sedang melengkapi indikator red flag untuk data e-purchasing. Kami juga sedang mengembangkan fungsi complaint handling mechanism, dan terus memperkaya kategori-kategori tadi ya, kategori-kategori sektoral terutama dalam pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Mungkin sekian dulu Pak Emerson. Saya kembalikan kepada Pak Emerson untuk mungkin sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kes. Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Kes terkait dengan platform atau tool open tender. Bapak Ibu bisa akses itu secara gratis, dan kemudian Bapak Ibu juga bisa gunakan ini untuk kepentingan pengawasan di internal masing-masing Bapak Ibu, baik inspektorat, teman-teman di auditor, bahkan juga penegak hukum, untuk melihat potensi-potensi kecurangan dan juga potensi korupsi dalam proses-proses pengadaan barang dan jasa. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan tools ini secara gratis, dan juga tadi red flag atau bendera merah ini juga bisa jadi aware perhatian Bapak Ibu ketika melihat proses pengadaan barang jasa, apakah pemainnya hanya ini aja, atau misalnya kontraktornya adalah bermasalah di tempat lain tapi dia bergeser ke tempat yang satu lagi gitu ya. Jadi
Ini bisa jadi kehati-hatian Bapak Ibu ya, sekaligus juga bisa mengambil tindakan-tindakan yang perlu gitu untuk mencegah kerugian keuangan negara yang jauh lebih besar. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman narasumber Ibu Sally Martini dan Pak Kes Christian Effort juga bisa perhatikan ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya coba bacakan Ibu beberapa pertanyaan, sementara 3 ya. Jadi pertanyaan dari Anonymous, mohon penjelasannya terkait probability audit di tahap mana yang paling efektif dilakukan oleh APIP dan rangka pencegahan fraud terutama PBJ. Kemudian yang kedua itu adalah seperti apa kiat yang dapat dilakukan oleh APIP dalam mendeteksi secara dini agar terhindar dari korupsi dalam PBJ. Kemudian dari Pak Asnan Nasution, salah satu tugas APIP adalah melakukan probability audit dalam PBJ. Dalam pelaksanaan pemilihan APIP merekomendasikan kepada Pokja dalam penunjukan langsung, di mana kriteria penunjukan langsung tidak terpenuhi. Untuk penunjukan langsung, apakah rekomendasi ini bisa menjadi dasar penunjukan langsung? Kemudian yang kedua dari Pak Asnan masih, bagaimana pendapat Ibu apabila dalam pengawasan audit PBJ APIP tidak memiliki sertifikat kompetensi PBJ? Nah, ini terakhir untuk pertanyaan sesi pertama adalah pembuktian kualifikasi secara tatap muka antara Pokja dengan calon penyedia juga dapat menjadi potensi fraud atau kecurangan. Apakah ada mekanisme pembuktian kualifikasi yang tidak perlu secara tatap muka sehingga dapat menekan potensi fraud? Bu Sally Martini atau kemudian dilanjutkan oleh Pak Kes jika ada pertanyaan yang relevan dijawab, monggo. Baik, Pak Eson, pertanyaannya ini tadi yang pertama dari anonim ya, mohon penjelasan terkait probability audit, tahapan mana yang paling efektif. Nah, jadi di probability audit itu semua tahapan bisa dilakukan, yang tadi yang 6 itu. Yang paling efektif sebenarnya memang sejak dimulai dari awal ya, dari mulai perencanaan, dan di setiap tahapannya itu juga dilakukan. Nah, memastikan sejak awal itu tidak ada kesalahan dan juga tidak ada resiko-resiko fraud ini terjadi. Jadi ini nggak bisa dibilang mana yang paling efektif ya, karena semua keseluruhan tahapan ini bisa kita lakukan probability audit satu persatu. Kemudian juga seperti apa kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh APIP dalam mendeteksi secara dini agar terhindar dari korupsi dalam PBJP. Nah, kiat-kiatnya yang tadi bahwa proses pengawasan itu dilakukan baik itu dengan probability audit, dengan audit maupun dengan review ataupun mekanisme pengawasan lainnya. Nah, jadi deteksi secara dini itu lewat probability audit karena ini real time, sebelum diserah terimakan, sebelum proses pengadaannya selesai, itu sudah didampingi secara real time ya, sudah didampingi oleh APIP. Terus kemudian, nah ini rekomendasi dalam pelaksanaan pemilihan ya, pemilihan penyedia maksudnya ya, APIP merekomendasikan kepada Pokja dalam penunjukan langsung, di mana kriteria penunjukan langsung tidak terpenuhi untuk penunjukan langsung. Apakah rekomendasi ini dapat menjadi dasar penunjukan langsung? Nah, ini agak saya nanti mohon saya diklarifikasi ya, maksudnya APIP melakukan probability audit dalam tahap pelaksanaan pemilihan, dalam tahap pemilihan kali ya, pemilihan. Kemudian dianjurkan untuk melaksanakan penunjukan langsung, padahal tidak terpenuhi. Nah, ini agak kontradiktif karena harusnya probability audit itu bisa menemukan, harus melihat bahwa seluruh prosedur dan tata laksana itu memenuhi atau mematuhi peraturan. Jadi ketika misalnya kriterianya tidak masuk penunjukan langsung ya tidak bisa gitu ya, justifikasinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian
apabila dalam pengawasan audit PBJ, APIP tidak mempunyai sertifikat kompetensi PBJ. Ini sama ya, sama pertanyaan yang di bawah. Nah, untuk probity audit, untuk pengawasan, yang tidak memiliki sertifikat kompetensi, ini mereka bisa menjadi anggota dari tim probity audit. Tapi pimpinannya itu harus yang sudah memiliki sertifikat. Ini karena juga ada beberapa daerah yang memang auditornya terbatas gitu ya. Terus ada juga yang belum ikut sertifikat kompetensi. Itu kenapa kami juga membantu ya proses sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa di daerah-daerah agar proses pengawasan ini semakin banyak gitu ya, stakeholdernya semakin banyak, pengawasnya. Kemudian udah ya Pak Emerson ya, baru sampai situ ya? Ya, Bu Ai, betul. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan tadi tujukannya ke Ibu Sally ya, paling banyak ya. Pak Kes ada komentar atau cukup? Oh, ini pertanyaan dari Ibu Sinta, Pak Kes, saya coba akses openpedia.net, tapi yang ada hanya tahun 2021, apakah memang begitu? Atau saya kurang tahu cara mengaksesnya, Pak? Gitu. Kemudian ada pertanyaan lain juga terkait dengan open tender, pada web, apakah belum memuat data mutakhir? Oh, sama dengan tadi ya, tahun 2022 ini memang apakah belum diupdate? Kemudian terkait dengan open tender, sementara baru 2 Pak Kes, mungkin bisa respon terkait dengan data yang update. Nanti kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikut. Monggo Pak Kes. Baik. Terima kasih Emerson. Memang betul ya, saat ini kami sedang melakukan perbaikan pada proses sinkronisasi data dari open tender ke Inaproc, dan ini juga terkait karena ada beberapa penambahan dataset baru dari Inaproc LKPP yang perlu kami integrasikan dulu ke open tender. Tapi sepertinya prosesnya sebentar lagi selesai dan mungkin di bulan Agustus ini mudah-mudahan sudah bisa menampilkan data hingga 2022. Gitu sih, Emerson. Oke, terima kasih Mas Kes. Ya, lanjut ke pertanyaan Ibu Sally. Ini ada pertanyaan terkait dengan, izin saya coba ambil random. Seberapa efektif penerapan SMAP dan WBS dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintah, mengingat korupsi biasanya melibatkan pimpinan tertinggi dan instansi atau entitas tersebut, misalnya menteri atau kepala daerah yang notabene memiliki kuasa mempengaruhi beberapa pihak dalam rangka memuluskan tindakan korupsinya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Anonymous, apakah review dari IKAP Sigi, apakah review HPS termasuk probability audit sama atau tidak? Kemudian yang lainnya itu adalah probability audit merupakan salah satu tool yang mencegah korupsi di lini awal. Apakah setelah dilakukan probability audit saat dilakukan pas audit masih terdapat fraud, bagaimana menyikapi hal tersebut? Mengingat yang namanya fraud itu dasarnya adalah niat. Lainnya adalah petunjuk kalau Pemda probability audit dilakukan di Dinas PU selaku yang mengerjakan kegiatan atau PBJ, karena pernah melakukan probability audit di Dinas PR tersebut, protes kenapa tidak melakukan probability audit di bagian PBJ. Sementara itu Ibu Sally ada beberapa pertanyaan, bisa direspon. Baik, untuk yang terkait efektivitas dari SMAP dan WBS ya dalam mencegah korupsi. Nah, ini satu hal yang penting karena SMAP dan WBS ini tuh ada suatu klausal gitu ya, tahapan dalam klausal SMAP dan WBS-nya itu adalah terkait dengan komitmen pimpinan.
Jadi pimpinan itu harus menetapkan komitmennya, menetapkan kultur bahwa anti penyuapan dan juga membangun WBS itu dinyatakan di awal. Nah, ketika korupsi biasanya melibatkan pimpinan tertinggi gitu ya, misalnya dia sudah mendesain. Ini ketika SMAP ataupun WBS itu ada, tidak berarti bahwa korupsi itu jadi nihil gitu ya, jadi nggak ada gitu ya. Proses itu tetap berarti kan pimpinannya sudah melanggar komitmennya sendiri. Nah, ini menjadi perhatian ya. Kita bisa melihat bahkan dulu tuh kita ada yang baru saja launching zona integritas gitu ya, zona wilayah anti korupsi, besoknya ditangkap gitu ya, bahwa tidak menutup walaupun sudah ada SMAP, sudah ada WBS, korupsinya nggak ada, atau sudah dilakukan probity audit. Ini ada pertanyaan di bawah ya. Jadi pencegahannya itu sudah dilakukan dan rekomendasinya misalnya sudah diberikan. Maka dari itu harus ada yang namanya evaluasi. Kalau evaluasi untuk pimpinan itu mengingatkan kembali komitmennya. Sedangkan untuk probity audit juga sama gitu. Setelah dilakukan, maka rekomendasi itu harus dicek oleh APIP apakah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan itu sudah dijalankan untuk memastikan bahwa nanti mungkin ada temuan di pos audit gitu ya, yang entahkah karena miss dalam prosesnya gitu ya, ternyata kita cuma ngecek dokumen aja gitu ya, ngecek hasil pekerjaannya tidak, misalnya hal-hal yang seperti itu. Maka ini tuh adalah alat-alat yang membantu, karena kan korupsi itu sendiri memang tidak dilakukan oleh seorang saja ya. Bahkan ketika melakukan korupsi itu pasti ada yang punya niat, ada yang membuat laporan, memastikan korupsi itu terjadi. Nah, ini sendiri kan sudah terencana. Maka dari itu resiko-resiko atau titik-titik yang potensial terjadinya korupsi, suap gitu, itu sudah dibentengi dengan SMAP, dibentengi dengan WBS. Ketika itu saja sudah ada dan tetap dilanggar, artinya memang niatnya sudah buruk gitu. Dan proses itu tetap harus berjalan. Nah, jadi mungkin itu Pak Eson terkait dengan probity. Oke, ya, terima kasih. Ini pertanyaannya banyak terkait rata-rata probity audit ya. Ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Ya. Bagaimana mendeteksi kecurangan pada pengadaan jasa konstruksi yang konsultan tata rencana pengawasan pelaksanaan mempunyai indikasi dimiliki oleh oknum tapi beda bendera. Nah, ini juga mungkin seperti Mas Kes juga mungkin bisa merespon ya. Ada nggak kasus oknumnya satu, benderanya banyak tapi ikut satu tender yang sama gitu ya. Bagaimana mendeteksi kecurangan jika tim Pokja PBJ melakukan kerjasama dalam rangka pemenangan pelaksana? Nah, pertanyaan kedua dari Pak Agus, biaya probity audit itu dibebankan ke penyedia atau pengguna anggaran atau dari APIP sendiri? Yang lain adalah ini dari teman mungkin perangkat desa ya, sampai di mana batasan anggota BPD di desa dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Lanjut, itu apakah probity audit dapat dilakukan pada perencana? Nah, nanti pertanyaan buat Mas Kes, ada pertanyaan dari Pak Karno, apakah dalam sistem open tender sudah bisa mendeteksi terkait dengan penggunaan komponen dalam negeri? Ya, itu pertanyaan, beberapa pertanyaan. Ada banyak pertanyaan, Ibu Sally, sekitar ada 23 pertanyaan. Cuma kita ambil sampel ya, random ya, beberapa pertanyaan. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang tidak masuk atau tidak dibacakan. Ya, silakan Ai. Oh, aku ya baik. Nah, untuk yang tadi ya, apakah probity audit dapat dilaksanakan pada kontrak perencanaan? Iya. Jadi semua tahapan pengadaan barang dan jasa dari mulai perencanaan hingga serah terima yang 6 tahapan itu bisa dilaksanakan probity auditnya. Namun Bapak Ibu sebagai APIP harus melihat
sekarang, jadi misalnya periode probity auditnya di bulan apa. Kalau periode probity auditnya misalnya di bulan Maret, berarti yang saat itu di bulan Maret itu ada yang sedang perencanaan kah, atau yang sedang baru pemilihan atau sudah serah terima. Nah, itu harus dilihat dari time plan-nya ya, time plan dari project. Dan kemudian untuk biaya probity itu adalah bagian dari pengawasan, jadi biayanya dari APIP. Kemudian untuk nah ini bagaimana mendeteksi kecurangan pada pengadaan barang dan jasa konstruksi yang konsultan perencana, pengawasan dan pelaksana memiliki indikasi dimiliki oleh salah satu oknum tapi berbeda bendera. Ini oknum itu berarti di dalam ya, maksudnya pemilik, maksudnya PNS di dalam atau bagaimana ini oknumnya. Nah, ini salah satu yang sebenarnya harus dicek ya. Kalau sekarang kan ada blacklist, terus kemudian sekarang nama pemilik dari perusahaan itu juga direksinya ya, itu sudah disebutkan, sudah terbuka. Nah, ini salah satu tugas APIP mengecek gitu ya, apakah ada keterkaitan kepemilikan, ada dominasi. Mungkin nanti Pak Kes bisa cerita bagaimana kita bisa melihat di open tender ya, ternyata suatu proyek-proyek itu dimiliki oleh satu perusahaan atau satu direksi, itu di mana aja, bagaimana cara ngeceknya di open tender, itu bisa terlihat. Terus kemudian bagaimana mendeteksi kecurangan jika tim Pokja PBJ melakukan kerjasama dalam rangka pemenangan pelaksana. Nah, itu mengapa sebenarnya di sini tuh seseorang atau panitia itu harus punya catatan ketika ada conflict of interest. Jadi dia harus bikin statement bahwa misalnya ketika ada anggota keluarga atau sahabatnya atau apa yang menjadi calon peserta, dia harus membuat surat bahwa dia tidak ikut serta dalam misalnya seleksi karena dia punya keterkaitan keterbukaan ya. Dia harus membuka interestnya. Terus juga nah hal ini tuh sebenarnya dari open tender kita bisa lihat siapa saja yang berulang menang gitu ya di tahun-tahun kebelakang gitu atau di wilayah sekitar. Nah, ini bisa dilihat. Jadi memang harus walaupun secara ini kan kita harus membuktikan ya. Nah, nanti salah satu deteksi awalnya itu dengan melihat dari histori ke belakang. Terus kemudian nah mohon petunjuk kalau pada Pemda probity audit dilakukan di Dinas PU selaku yang mengerjakan kegiatan atau PBJ karena pernah dilakukan probity audit di Dinas PUPR dan terus protes kenapa tidak melakukan probity audit di bagian PBJ. Nah, jadi yang di probity audit itu bisa di mana saja ya, maksudnya di mana saja satkernya gitu. Ini tuh maksudnya dilakukan Dinas PU selaku yang mengerjakan kegiatan atau PBJ karena kalau tidak ya karena kan probity audit itu harus ada pernyataan bahwa di awal itu ya ketika suatu OPD dipilih untuk probity audit menyatakan yang pertama itu proyek sedang tidak dalam penyelidikan atau penyidikan. Terus kemudian dia juga akan memberikan dokumen secara sukarela dan transparan, tidak menyembunyikan ya. Nah, ini sudah di awal. Terus di bagian PBJ maksudnya di perencanaan ya, ketika proses pemilihan dan lain sebagainya di perencanaan, itu juga kan stakeholder-nya atau pelaku PBJ-nya juga sudah ada setiap tahapan itu sudah jelas mana yang kewenangan PPK, mana yang kewenangan kewenangan panitia gitu ya, satuan
atau misalnya udah di atasnya PA atau KPA. Nah, ini tuh di probability audit nanti juga kita akan melihat itu scope-scope dari tahapan yang real time ketika periode probability audit dilakukan, proses PBJ-nya sudah di mana gitu. Kalau ini kan terlihat bahwa ini sedang pelaksanaan kontrak gitu, sedang mengerjakan kegiatan. Jadi ketika sedang mengerjakan kontrak memang ada skema, program, dan dokumen-dokumen yang harus diuji kalau dalam setiap kegiatan. Jadi nggak bisa ketika periode probity yang mau diceknya cuma di pas di PBJ-nya aja, di rencana gitu ya, bukan di pengerjaan, ya itu nggak bisa. Karena probity audit itu real time. Mungkin itu Pak Emerson. Mas Kes bisa lanjut untuk pertanyaan terkait dengan open tender? Monggo Mas Kes. Baik, makasih Eson. Mungkin kalau spesifik yang tadi ya, yang soal apakah bisa mendeteksi penggunaan komponen dalam negeri. Kalau di open tender, karena ada integrasi dengan data sirup, ada data perencanaan apabila suatu paket pengadaan itu direncanakan untuk juga memiliki TKDN ya, atau tingkat komponen dalam negeri. Tapi kemudian kan di implementasinya apakah memang benar pengadaan itu menggunakan TKDN sekian persen atau tidak, itu belum terlihat dari dari data SPPBJ maupun BST yang masuk ya. Jadi gitu. Jadi kita bisa kalau dari open tender saat ini kita bisa melihat apakah suatu paket pengadaan itu direncanakan dengan menggunakan TKDN atau tidak. Lalu kalau untuk untuk jasa konstruksi yang indikasi dimiliki oleh satu orang gitu ya. Kalau di open tender kan seperti tadi disampaikan sudah ada informasi dari nama perusahaan, kapan perusahaan itu menang proyek apa aja, sampai pengurus-pengurus yang ada di dalamnya, dan pengurus-pengurus itu tercantum di perusahaan apa saja, itu sudah ada di open tender. Tapi memang tahapnya kalau dari sini baru pengurus ya, jadi direktur, komisaris gitu. Sementara kalau apakah siapa pemiliknya dan berapa saham yang dimiliki itu saat ini belum ada ya. Kemungkinan kami juga masih berusaha mendorong ke Kemenkumham ya untuk membuka data-data terkait pemilik manfaat atau beneficial ownership dari tiap-tiap perusahaan. Tapi untuk saat ini belum terintegrasi di open tender. Itu sih mungkin Pak. Ya, terima kasih Mas Kes. Bapak Ibu, tadi beberapa penjelasan terkait dengan open tender sudah disampaikan oleh Christian Evert atau Mas Kes, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Bapak Ibu, saat ini sudah jam 12.00. Bapak Ibu, jadi kita harus akhiri webinar kita kali ini, dan tadi sudah disampaikan sangat komprehensif oleh Ibu Shelly Martini terkait dengan pemantauan atau pengawasan yang bisa dilakukan dari internal maupun juga eksternal, plus juga tools apa saja yang sudah bisa digunakan ya untuk mengawasi atau meminimalisir terjadinya potensi kecurangan atau korupsi di pengadaan barang dan jasa. Nah, hal ini juga dilengkapi oleh Mas Kes atau Christian Evert terkait dengan tools open tender yang bisa dikembangkan Bapak Ibu. Paling tidak ini menjadi atensi perhatian Bapak Ibu untuk proyek-proyek pengadaan barang dan jasa baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Tadi juga disampaikan oleh Mas Kes untuk data update terbaru 2022, karena memang
data ini harus terintegrasi dengan beberapa pihak seperti LKPP. Jadi posisi teman-teman juga masih menunggu sinkronisasi data ya. Jadi ini yang kemudian kita akan kembangkan. Ada beberapa ide tadi disampaikan atau hal disampaikan oleh Mas Kes terkait dengan rencana-rencana kalau misalnya Kementerian Hukum dan HAM membuka diri, mungkin kita juga bisa lihat soal masing-masing perusahaan itu sahamnya dimiliki oleh siapa saja. Nah, Bapak Ibu, demikian